Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B ingin membuat video pembelajaran tentang gempa. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan, gerakan bumi atau peristiwa alam berupa getaran gelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga asal dalam. Gempa bumi dapat juga diartikan sebagai getaran yang bersifat alamiah yang terjadi pada lokasi tertentu dan sifatnya tidak berkelanjutan. Sebab terjadi gempa bumi biasanya disebabkan oleh bergerakan kerak bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Gempa bumi kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Yang ditimbulkan. 1. Body wave merupakan gelombang yang merambat di interior bumi atau seluruhnya bergerak disebut gempa. Hal ini dapat terjadi yang pertama conventional wave atau gelombang primer. Ciri-ciri gelombang longitudinal, arah gerak partikel searah dengan arah rambatan, kecepatan 330 meter per sekon di udara, 1450 meter per sekon di air, dan sekitar 5000 meter per sekon di granit. Bisa merambat di segala jenis medium, padat, cair, dan gas, relatif paling lembut dibandingkan dengan ice wave dan surface wave yang sangat merusak, amplitudo terkecil. Yang kedua, shear wave atau gelombang sekunder. Ciri-ciri gelombang transversal, arah gerak partikel tegak lurus dengan arah rambatan, kecepatan 60% dari V wave, bisa merambat di medium padat saja, efek kerusakan lebih besar dari V wave, amplitudo lebih besar dari V wave. Kedua, surface wave, gelombang yang merambat di sepanjang permukaan bumi, awalnya terjadi di body wave, tapi tidak terjadi keseluruhan atau disebut gempa susulan. Hal ini dapat terjadi pertama, low wave, gelombang transversal, arah gerak partikel tegak lurus dengan arah rambatan, kecepatan 70% dari ice wave, paling merusak, terutama di daerah dekat epicentrum, getaran yang dirasakan manusia pertama kali. Yang kedua, relic wave, gerakan eliptik retrograde ground roll, tanah memutar ke belakang, tapi secara umum gelombangnya merambat ke depan, analog dengan gelombang laut, sedikit lebih cepat dari low wave, 90% dari kecepatan ice wave. Proses terjadinya tsunami dan likuifaksi. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan-patahan, kemudian menyebabkan dasar laut naik, yang dinamakan gempa bumi, yang mana keseimbangan air terganggu sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Terjadinya tsunami dapat ditandai dengan fenomena surutnya air laut secara drastis, munculnya suara dentuman yang keras di laut, dan tanah bergetar, atau bahkan terjadinya gempa. Terjadinya tsunami dan likuifaksi berdasarkan body wave, yaitu yang dimana tsunami yang terjadi lebih tinggi di atas permukaan, yang mana tsunami yang terjadi sangatlah besar. Dilansir dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng ini bergerak relatif satu sama lain biasanya dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Lempeng-lempeng itu berinteraksi di sepanjang batasnya, di mana mereka bertemu, menyimpang, atau menyelip melewati satu sama lain. Proses lempeng tektonik dapat didorong oleh konveksi mantel bumi, tarikan potongan kerak yang berat ke mantel, atau kombinasi keduanya. Akibat pergerakan lempeng bumi, Indonesia menjadi daerah rawan gempa. Pertemuan ketiga lempeng tersebut yang menjadikan terbentuknya gunung api, meletusnya gunung api, gempa bumi, terjadinya tsunami, dan berbagai bentuk lainnya yang tidak terlalu familiar seperti patahan Sumatera dan berbagai cekungan minyak gas bumi. Pulau Bali dan sekitarnya merupakan bagian dari seismotektonik Indonesia. Daerah ini dilalui jalur pegunungan Mediterranean dan adanya zona subduksi akibat pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Batas pertemuan ini berupa palung lautan Oceanic Trench di sebelah selatan gugusan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, maka mengakibatkan Pulau Bali sebagai salah satu daerah yang mempunyai tingkat kegempaan yang cukup tinggi.
Hal ini berkaitan dengan subduksi lempeng di bawah paparan Sunda dan aktivitas tepi benua Australia serta kelanjutan garis busur Sunda ke arah timur yang bertemu dengan busur Banda. Selain Pulau Bali, Pulau Sumbawa juga memiliki tingkat kegempaan cukup tinggi, baik di bagian selatan maupun utara. Hal ini karena Pulau Sumbawa diapit oleh dua jalur patahan aktif, yaitu daerah selatan di sekitar pertemuan lempeng tektonik Samudra Indonesia dengan lempeng benua Eropa Asia, dan daerah utara di sekitar patahan aktif sesar naik belakang busur kepulauan Back Arthurs. Dari gambar tersebut, pada gambar 1 adalah gambar lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Pada gambar 2 adalah gambar terjadinya tsunami, pada gambar 3 proses terjadinya gempa bumi, dan pada gambar keempat adalah patahan atau sesar di Sumatera. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.